Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Salam semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Pada tahun 1991, Santo Paus Yohanes Paulus yang kedua menawarkan kepada gereja, kepada umat Allah, perhentian jalan salib alternatif, di mana peristiwa-peristiwanya adalah peristiwa yang terdapat dalam Injil, dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudaraku untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus sebagaimana tertulis dalam Injil, dalam kitab Perjanjian Baru. Jalan salib atau kisah sengsara bukan semata-mata suatu kumpulan kisah-kisah tentang Yesus yang menderita. Tetapi dalam jalan salib itu kita diajak untuk bertanya dua hal yang penting. Yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus menanggapi penderitaan? Dan yang kedua, bagaimana kita semua menanggapi penderitaan? Penderitaan atau apapun itu, misalnya kesengsaraan, kesepian, kemarahan, benci, dendam, dan segalanya, yang bisa juga disebut sebagai penderitaan, adalah sesuatu yang esensial dialami oleh setiap manusia. Maka akan lebih baik bertanya daripada bertanya mengapa ini terjadi. Lewat jalan salib kita ingin bertanya bagaimana aku menanggapinya. Dan kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, dinamika jalan salib kita adalah dinamika dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa maksudnya? Yaitu dinamika yang dilingkupi oleh Allah Tritunggal. Dalam setiap pemberhentian, kita akan memulai dengan membaca kitab suci. Itu berarti sebagaimana kita menyentuh tangan kita, di dahi kita menyebut nama Bapa, kita ingin bertanya, apa yang kulihat dalam kitab suci? Apa yang kupikirkan? Peristiwa ini mengingatkan aku pada apa? Apa artinya? Dan kemudian ketika tangan kita sampai ke bawah menyebut nama Putra, kita juga ingin bertanya, apa yang aku rasakan ketika aku melihat Tuhan Yesus yang mengalami penderitaan? Dan akhirnya budi dan perasaan juga tidak cukup, tapi mesti kita serahkan pada karya Roh Kudus. Maka itulah dinamikanya. Dalam nama Bapa kita menggunakan kehendak pikiran, dalam nama Putra kita menggunakan kehendak rasa dan perasaan. Dan semua itu akhirnya kita serahkan pada Roh Kudus yang ingin berkarya. Dan itu dijawab dengan kata amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mohon rahmat agar kita bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat, bisa merasa sebagaimana Tuhan Yesus merasa, dan bisa berkehendak sebagaimana Tuhan Yesus berkehendak. Dan kita buka ibadat kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Pemberhentian pertama. Yesus berdoa di Taman Getsemani.
Tanggapan Yesus, Dia berdoa. Bayangkan sejenak bahwa kamu tahu besok akan mati. Dan bukannya mati begitu saja, tetapi kamu akan menderita sebelumnya. Kamu akan dimaki, direndahkan, dipukuli, dan disiksa. Perlahan dan terus-menerus, sampai yang tersisa hanyalah kesesakan. Dan itu semua terjadi di hadapan ibumu, orang yang kamu kasihi. Kita semua mengetahui bagaimana kisah sengsara Yesus. Ini adalah kisah yang begitu sering diceritakan. Dengan terbiasanya kita mendengar dan membagikan kisah ini dalam mengenang penebusannya, membuat kita tanpa sadar melupakan dan tidak peka terhadap kebrutalan dan kejahatan keji yang ditimpakan manusia pada Putra Allah. Ini sungguh menakutkan. Jika manusia dapat melakukan ini kepada Tuhan, ya Tuhan, apa yang dapat mencegah manusia untuk tidak melakukan hal yang sama terhadap sesamanya? Kepada saya atau kamu? Kita tidak tahu kapan tepatnya. Yesus mengetahui bahwa Ia akan mengalami penderitaan ini. Tetapi kita mengetahui dengan pasti bahwa perjamuan terakhir menggerakkan peristiwa-peristiwa yang mengarah pada penyaliban dan keajaiban kebangkitannya. Dalam perjamuan terakhir, saat Ia memecahkan roti dan berbagi anggur dengan sahabat-sahabatnya, pastilah semua ini sangat membebani pikirannya. Tetapi bagaimanakah tanggapannya akan kegelisahan dan ketakutannya? Apakah Ia memaki musuhnya? Apakah Ia meluapkan melalui kemarahan dengan menjungkir balikan meja atau menjatuhkan Yudas ke lantai? Tidak. Yang Ia lakukan adalah berdoa. Dalam kesedihan dan kegelisahannya, Ia berpaling kepada Bapa. Yesus berdoa di Taman Getsemani, tempat di mana Adam dan Hawa melakukan dosa pertama. Taman seharusnya menjadi tempat yang indah dan penuh dengan kenangan. Tetapi di sini, di Taman Getsemani, menjadi tempat berawalnya kisah sengsara ini. Yesus dengan kegelisahannya, Yesus dengan ketakutannya, Yesus dengan kerapuhannya. Ia tidak ingin sendirian. Tetap di sini dan tetaplah terjaga bersamaku. Apabila kita mengalami apa yang dilalui oleh Yesus, kebanyakan dari kita akan merasakan hal yang sama. Ketakutan, kegelisahan, kesedihan. Yesus sendiri pun meminta jalan keluar untuk membiarkan cawan ini berlalu darinya. Yesus memang anak Allah, tetapi Ia tidak ingin menderita. Meskipun demikian, Ia mengakhiri doanya dengan penegasan sederhana yang bisa kita temukan dalam inti doa yang diajarkannya kepada kita. Bukan apa yang saya inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Dengan kata lain, Engkau Bapa akan menyelesaikannya. Sebagian besar hidup saya selalu ada kecemasan. Kata-kata dalam doa Bapa kami ini, terjadilah kehendak-Mu,
membuat saya gemetar. Kehendak-Mu bisa berarti apa saja, termasuk apa yang tidak saya inginkan. Meskipun saya telah bersekolah di sekolah Katolik selama 12 tahun, jujur, saya sedikit malas dalam hal berdoa. Tidak ada alasan lain selain karena itu tidak beresonansi dengan saya. Tetapi di perguruan tinggi, saya mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca Alkitab dan banyak buku-buku lainnya. Di antaranya adalah buku-buku rohani. Dan belakangan, melalui teman-teman yang baik, buku-buku yang bagus, beberapa film menarik, saya mulai berdoa lebih teratur. Meskipun pada awalnya hanya selama masa-masa stres saja. Memerlukan beberapa tahun sebelum saya bergerak ke arah berdoa kepada Tuhan di saat-saat yang menyenangkan juga. Ketika saya belajar untuk lebih percaya kepada Tuhan, saya menyadari bahwa dengan tidak berdoa, saya mencegah Yesus menjadi bagian dari hidup saya yang sebenarnya dapat memberi saya kekuatan ketika saya membutuhkannya. Di sini, saya mengatakan bahwa setelah saya mulai berkomunikasi dengan Tuhan secara teratur, semua masalah saya tidak hilang begitu saja. Namun, saat kita menjadikan Tuhan sebagai pusat melalui doa, masalah kita dimasukkan ke dalam perspektifnya. Bisa kita bayangkan seperti ini. Saat kita menjadi pengemudi, kemudian penumpang-penumpang di bangku belakang mulai mengatur kita untuk berbelok, melaju lebih cepat, atau memerintah kita untuk memperlambat laju kita. Sangat menyebalkan pastinya. Terlebih saat tekanan itu terjadi dalam saat yang bersamaan. Tetapi jika kita memusatkan perhatian kita pada Tuhan dengan doa sebagai komunikasi kita, apakah suara-suara di belakang itu benar-benar penting? Tujuan kita ada di depan, dan kita pergi kemana Tuhan memimpin kita. Bahkan, jika itu berarti mengambil tikungan yang tidak kita harapkan. Kita tidak tahu persis apa yang Yesus harapkan saat Ia menyampaikan doanya kepada Bapa. Yang kita tahu adalah saat di Taman Getsemani, Ia mengalami ketakutannya. Dia menderita. Tetapi sebagaimana Ia memalingkan wajahnya kepada Bapa, Ia memusatkan perhatian kepada Sang Pencipta, dan Ia diberi kekuatan. Dia diberikan kedamaian. Bukan apa yang saya inginkan Tuhan, tetapi apa yang Engkau inginkan. Tuhan Yesus, aku mohon kepadamu, singkirkanlah segala sesuatu yang memisahkan aku dari Engkau, dan Engkau dari aku. Singkirkanlah dariku setiap kejahatan yang menghalangi jalanku untuk melihat, mendengar, meraba, merasa, dan menyentuhmu. Lancarkan jalanku, agar aku selalu bisa menghormati dan mengingatmu, sadar akan kehadiranmu, dan sejauh bisa menikmatimu. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Pemberhentian kedua, Yesus dikhianati oleh Yudas dan ditangkap.
hadapan Yesus, dia tenang. Jika kita seperti kebanyakan orang, kita pasti pernah dikhianati. Mungkin teman atau keluarga berbohong kepada kita. Mungkin juga seseorang yang kita percayai memulai suatu gosip. Mungkin kita pernah mengungkapkan rahasia kepada seseorang, tapi orang tersebut malah membaginya dengan orang lain. Saya dulu berpikir bahwa pengalaman seperti ini menciptakan kekosongan batin. Tetapi sekarang saya berpikir bahwa apa yang sebenarnya terjadi adalah saya melahap terlalu banyak emosi negatif, dan itu pada dasarnya menghambat saya bergerak ke arah yang benar. Kita semua tahu betapa lambannya kita jika kita makan terlalu banyak. Nah, pengkhianatan tidak hanya melukai kita, juga menyebabkan kita berpesta emosi negatif. Dalam keadaan ini, kita sering ingin mengamuk. Kita menjadi marah, bermusuhan, bahkan mungkin mendendam. Beberapa tahun yang lalu, mantan rekan kerja saya mengambil untung untuk dirinya sendiri dari suatu proyek yang telah menguras waktu dan tenaga saya. Saya marah dan ingin menyerangnya. Dan selama berminggu-minggu saya memikul beban rasa marah ini. Bagi saya, beban ini bukan pengkhianatan, tetapi saya hanya terkejut. Orang itu adalah sosok Lex Luthor dalam hidup saya. Dia terkadang bisa menjadi teman saya, namun sesaat kemudian mengambil keuntungan dan merusak semua yang telah saya lakukan. Beban yang saya pikul adalah saya ingin orang ini menderita. Saya ingin membalas dendam. Tapi saya merasa gugup, dan beban ini membuat saya merasa mandek. Apa yang kita lihat dalam Injil dan pemberhentian kedua ini? Yesus bertemu dengan Yudas dan memanggilnya teman. Kita tidak tahu apakah Yesus tulus atau sengaja menjadi sinis. Tetapi jelas, dia tidak memfitnah si pengkhianat. Yesus tidak mencoba menjatuhkan Yudas, malah sebaliknya. Yesus menanggapi dengan tenang, "Lakukan apa yang ingin kamu lakukan di sini." Di sini, kita berjumpa Yesus dalam keheningan. Setelah berdoa di taman, hanya beberapa saat sebelumnya, Yesus tahu bahwa apapun yang akan terjadi, Bapa mendukungnya. Bahkan jika teman-temannya meninggalkannya, Bapa selalu menyertainya. Bagaimana Anda bisa kita bersumber dari ketenangan batin sebagaimana Yesus? Tentu hidup kita akan berbeda. Salah satu cerita favorit saya dari Injil adalah ketika Yesus berkata, "Jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung." Benih sesawi adalah salah satu benih terkecil di dunia. Tapi, berapa banyak dari kita yang memindahkan gunung? Petrus memiliki benih itu sesaat ketika dia berjalan di atas air. Tapi, karena terlalu manusiawi, dia menjatuhkannya di sepanjang jalan dan jatuh ke laut. Namun benih-benih iman itu ditawarkan kepada kita setiap saat, dan kita dapat mengalaminya dalam keheningan. Jangan khawatir dan tetap tenang. Kita dapat mengalami kedamaian di saat-saat sulit, yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus, Kaulah jalanku. Kau kenal jalan-jalanku yang telah kutinggalkan di belakangku, yang akan kulalui di depanku. Kau tahu akan pengalaman-pengalamanku, akan ingatan-ingatan indah dan perjumpaan-perjumpaanku, akan saat-saat gelap dan sepi, ketika aku tak tahu lagi apa yang akan terjadi. Tuhan,
Kaulah jalanku. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Pemberhentian ketiga, Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Tanggapan Yesus, Dia teguh. Saya memiliki sejumlah gambar Yesus dari bludru di rumah. Yang paling saya ingat yaitu gambar Yesus yang tergantung di kamar orang tua saya selama bertahun-tahun. Itu adalah gambar Yesus berdiri memandang ke kota. Mungkin gambar itu dilukis untuk mengisahkan salah satu godaannya di padang gurun, ketika setan mencoba meyakinkan Yesus untuk menjadi penguasa dunia, atau mungkin itu menggambarkan Yesus pada saat teduh dalam doa. Seiring bertambahnya usia, saya sering melihat gambar itu, bertanya-tanya apa yang ada di benak Yesus. Apakah dia sedang memikirkan Allah Bapanya? Apakah dia memikirkan teman-temannya? Yang paling menonjol bagi saya adalah betapa kokoh Yesus berdiri. Seolah-olah Yesus adalah bagian dari gunung yang tak terkoyahkan, teguh dan kuat. Kita melihat dengan jelas karakter Yesus yang kuat di pemberhentian ini. Yesus dihadapkan pada sekelompok orang suka mengatur dan yang agak mengintimidasi. Dalam benak saya membayangkan Yesus seperti Jimmy Stewart muda, berdiri di hadapan Kongres di Mr. Smith Goes to Washington. Dia berdiri di tengah-tengah orang munafik, mereka yang mengatakan bahwa mereka menegakkan hukum, tetapi benar-benar menjaga diri. Selain itu, seharusnya ada orang suci yang hadir, dan mereka melanggar perintah tentang bersaksi palsu terhadap sesamamu. Ini sarang pencuri. Ditantang oleh para imam kepala. Apakah Yesus mundur? Tidak. Dia berdiri dengan keyakinan, tetap diam selama diinterogasi, dan kemudian mengembalikan pertanyaan Sanhedrin pada mereka sendiri. Kita mungkin berpikir ada superioritas dalam tindakan Yesus. Mungkin benar. Tapi superioritas Yesus bukan superioritas yang cacat. Perasaan bahwa Anda lebih baik dari orang lain atau lebih tahu dari orang lain, itu kesombongan, polos dan sederhana. Superioritas Yesus adalah senantiasa sejalan dengan Tuhan. Ketika kita berada dalam situasi yang sulit, seberapa sering kita merasa perlu untuk mundur atau membela diri? Secara pribadi, saya tidak pernah ingin
ada yang menganggap saya idiot atau memandang saya secara kritis. Saya bekerja di salah satu lembaga sosial internasional yang dimana semua memiliki perbedaan suku, budaya, dan agama yang sangat ditonjolkan satu dengan yang lainnya. Hal itu membuat semua merasa yang mereka jalani adalah yang terbaik dan merasa paling benar. Padahal mereka lupa bahwa mereka itu juga hidup di kalangan memiliki perbedaan satu sama lain, sehingga menjadikan mereka juga bukan dirinya sendiri. Hal inilah yang membuat saya untuk tetap teguh dengan apa yang saya miliki untuk dijalani dalam pekerjaan saya di sini, tanpa harus saya menjelaskan apa yang ada dalam diri saya sebenarnya. Saya hanya merasa tidak aman menjadi orang luar, dan saya mencoba melindungi diri saya sendiri. Itu semua ketakutan yang terbungkus, lapisan kesombongan yang mengkilap. Di pemberhentian ketiga ini, kita melihat keberanian Yesus. Dia berani menghadapi kemunafikan. Ketika dia berbicara, dia melakukannya dengan lugas dan fasih. Dia tahu bahwa Bapa selalu bersamanya. Yesus mengutamakan hal yang paling penting baginya, bukan pendapat orang lain, tetapi hubungannya dengan Bapanya. Banyak buku pengemban diri menyarankan kita untuk percaya pada diri kita sendiri. Kita diberitahu bahwa jika kita percaya pada diri kita sendiri, maka tidak ada yang tidak dapat kita lakukan. Itu baik, tetapi salah arah. Sebaliknya, kita harus percaya kepada Tuhan dengan mengikuti perintah-perintahnya dan melakukan segala sesuatunya dengan rasa cinta kasih, tulus, serta ikhlas. Dengan hal itu, tidak ada yang tidak dapat kita lakukan. Ini tidak berarti bahwa kita lebih baik dari siapapun. Kita tidak perlu menjadi sombong. Perasaan superior mengarah pada sebuah sifat kesombongan, seperti yang mereka katakan di Star Wars, sisi gelap. Tetapi ketika kita menyelaraskan diri kita dengan Tuhan, kita tidak perlu mengkhawatirkan akan siapa diri kita. Tuhan Yesus, akulah milik-Mu. Untuk-Mu aku dilahirkan. Apa yang Kau inginkan terjadi padaku? Akulah milik-Mu, karena Kau telah menciptakanku, karena Kau telah menebusku, karena Kau telah bersabar kepadaku, karena Kau telah memanggilku, karena Kau telah menantiku, karena Kau tak membiarkan aku hilang. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Pemberhentian keempat, Yesus disangkal oleh Petrus.
Tanggapan Yesus, Dia menerima kelemahan orang lain. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa Yudas itu sangat terkenal. Bagaimana tidak, dia menjual temannya untuk mendapatkan uang. Tentu saja, teman yang dijualnya itu kebetulan adalah Allah yang berinkarnasi. Suatu kesalahan besar. Namun coba lihat Petrus. Ia bertingkah seperti orang bodoh. Dia sama seperti kita semua. Mungkin itulah sebabnya saya sangat mengaguminya. Dia dapat berbicara seperti orang yang bermulut besar. "Ya Yesus, aku bersamamu sepanjang jalan, Bung. Jangan khawatir tentang apapun, aku mendukungmu." Tetapi ketika momen kebenaran tiba, dia batang hidungnya pun tidak tampak. Yudas mengkhianati Yesus sekali. Memang, ini adalah peristiwa besar yang mengarah pada penyalipannya. Tapi Petrus mengkhianati Yesus 3 kali. Setelah pertemuan pertama, dia memiliki beberapa kesempatan untuk menebus dirinya sendiri. Tetapi ketakutannya semakin menjadi. Dan pada saat ayam berkokok, Petrus telah tenggelam lebih dalam daripada ketika dia kehilangan kepercayaan untuk terus berjalan di atas air. Yesus tidak tampak pada pemberhentian keempat ini. Namun kita tahu bahwa dia masih sangat mengasihi Petrus, sehingga dia menjadikan Petrus sebagai pondasi gereja. Jika Injil memiliki arti kabar baik, maka beberapa kabar baiknya adalah Allah mencintai pecundang. Terlepas dari kekurangan kita, Tuhan tetap mencintai kita. Pikirkan tentang tokoh-tokoh dalam kitab suci yang menjadi pondasi dalam hidup beriman kita. Adalah pecundang dan pembunuh. Musa membunuh seorang tentara Mesir. Daud memerintahkan serangan terhadap Uria, salah satu prajuritnya yang setia. Paulus senang menghukum para pengikut Yesus dan hadir saat Stefanus dilempari batu sampai mati. Namun kita tahu bahwa terlepas dari siapa mereka atau apa yang mereka lakukan, Tuhan tetap mengasihi orang-orang yang sangat berdosa dan berdosa ini. Bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi ini menunjukkan sejauh mana pengampunan Tuhan bagi mereka yang telah membuat kesalahan tragis. Jika Yesus dapat mencintai orang-orang yang mengkhianatinya, tidak bisakah kita mencintai semua orang yang kadang-kadang tampak begitu tidak dapat dicintai? Tidak bisakah kita memaafkan seorang teman atas ketidaksempurnaannya dan menerima dia apa adanya? Tidak bisakah kita mencintai seseorang yang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk mencintai kita kembali? Perilaku buruk tidak boleh ditolerir. Tetapi cinta dan pengampunan adalah cara melepaskan rantai frustasi, rasa sakit, dan kesedihan yang menjerat kita dan mencegah kita agar tidak tumbuh lebih dekat dengan Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus, aku mengenal batasku dan keterbatasanku. Memang pahit bila aku harus mengenal keterbatasanku itu. Bantulah aku untuk menerimanya apa adanya,
dan kemudian mengalahkannya. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Pemberhentian kelima. Yesus dijatuhi hukuman oleh Pilatus. Tanggapan Yesus, dia diam. Di pemberhentian kelima ini, kita tidak melihat atau mendengar Yesus. Dia di luar panggung. Namun dia menjadi tontonan, dipermalukan di hadapan orang banyak, karena ia bersikukuh menjadi dirinya sendiri. Inilah pria yang mewartakan cinta, pengampunan, kebaikan, dan belas kasihan. Dan kerumunan ini menginginkan kematiannya. Bayangkan akan diri kita itu rentan, berdiri di hadapan sekelompok orang yang mencintai kita untuk beberapa hari yang lalu, dan namun sekarang haus darah. Cobalah untuk menjadi mata dan telinga Yesus, dan lihatlah lautan orang. Semuanya membenci dan menghakimi. Orang banyak ini tahu bahwa dengan memilih Barabas, mereka mengirim Yesus kepada kematiannya. Penting untuk memperhatikan apa yang tidak kita lihat di pemberhentian kelima ini. Kita tidak melihat Yesus protes atau mengeluh. Kita tidak melihat Yesus murka atau berteriak. Dia tidak berdebat dengan Pilatus. Dia malah diam dan menerima dengan tabah. Suatu kesaksian. Seorang bernama Esther didiagnosa mengidap kanker. Dia adalah wanita yang sangat beriman. Usia beliau sekitar 40 tahun. Dia bekerja di sebuah penerbit, tetapi dia juga seorang aktris dan telah muncul di berbagai iklan selama karirnya. Yang sangat saya kagumi tentang Esther adalah, meskipun akting adalah hasratnya, tapi dia bekerja di dunia percetakan dengan tekun. Dia fokus, profesional, dan cerdik. Tidak banyak yang tahu dia menderita kanker. Esther diam dalam segala hal yang dia lakukan, meskipun di dalam tubuhnya sedang tumbuh kerumunan sel kanker yang mengamuk. Meskipun perawatannya menyakitkan dan membuat kelelahan, dia tetap masuk kerja setiap hari dan melakukan pekerjaannya dengan ketenangan dan dedikasi. Begitulah sampai dia tidak masuk kerja. Pada akhirnya,
tidak ada dari temannya yang tahu betapa sakitnya Ester. Suatu malam, dia pulang ke rumah setelah bekerja, dan teman-temannya tidak pernah melihatnya lagi. Dia meninggal dalam tidurnya. Seperti Yesus, Ester hidup dengan berani dalam menghadapi rintangan yang sulit. Seperti Yesus yang berdiri di depan para penuduhnya, dia tidak protes. Sebaliknya, dia memikul salibnya dengan tenang. Ya Tuhan Yesus, berikanlah hatimu kepadaku. Datanglah kepadaku, ya hati Yesus yang tercinta. Letakkan hatimu di kedalaman hatiku. Kobarkan api cinta sekuat, sebesar, dan sebanyak hasratku, sampai aku mau mencintai Engkau, ya Allahku. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Pemberhentian ke-6. Yesus dicambuk dan dimahkotai duri. Tanggapan Yesus, dia remuk. Saya masih ingat saat pertama kali adik saya terluka. Di umur 1,5 tahun, saat jalannya masih belum stabil, dia terjatuh dan lututnya tergores. Dia tidak menangis, tetapi malah saya yang menangis. Bukan karena itu adalah luka yang serius, tetapi saat saya melihat darah di kulitnya, saya menyadari bahwa ini adalah pertama kali kulitnya terluka. Pertama, dari banyak goresan dan luka yang akan dideritanya, seperti yang akan kita semua rasakan. Dia akan mulai merasakan sakit, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara emosional, melalui kekecewaan, kehilangan, dan tantangan-tantangan. Di sini, di pemberhentian ini, kita melihat tubuh Yesus hancur. Peristiwa ini selalu menjadi bagian yang sulit bagi saya. Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Ia hanya mencoba mengingatkan orang untuk mengutamakan Tuhan, untuk berbelas kasihan, dan untuk itu, tubuhnya terkoyak. Dia tidak mengangkat pedang atau tangan untuk melawan siapapun. Namun, para prajurit mengangkat tangan mereka untuk melawan dia. Yesus tidak melawan. Dia menerima hukuman dan berdiri teguh menghadapi semuanya itu, walaupun tubuhnya tercabik-cabik. Sangat mudah untuk mengabaikan betapa menyakitkan hal ini bagi Yesus. Sejauh kita bisa berempati terhadap penderitaan orang lain, tetapi pada dasarnya
kita tidak pernah bisa benar-benar mengetahui rasa sakit orang lain tersebut. Tidak ada cara bagi kita untuk bertukar tubuh untuk mengalaminya. Tetapi sesaat, mari coba kita bayangkan terakhir kali kita tergores pisau atau cutter. Ini mungkin terdengar konyol untuk dibandingkan, tapi tetap saja hal itu menyakitkan. Jika hal seperti itu saja menyakitkan, bayangkan bagaimana rasanya ketika Yesus dicambuk dan saat duri ditekan ke kulit kepalanya. Yesus hancur. Dia mempersiapkan peristiwa ini dengan memecahkan roti pada perjamuan terakhir. Saat dia membagi roti menjadi 2 untuk dibagikan kepada para muridnya, dia menubuatkan tentang apa yang akan terjadi pada hari berikutnya. Ada sesuatu yang unik tentang rasa sakit. Ketika kita menderita, banyak dari kita ingin berbagi penderitaan kita dengan orang lain. Bukan dengan sekedar mengungkapkan perasaan kita secara tepat, tetapi dengan mencoba membuat orang lain mengalami apa yang kita rasakan. Pernahkah kamu mengalami hal buruk di tempat kerja, dan kemudian setelahnya kamu melampiaskan dengan membentak teman atau pasangan, anak, bahkan orang asing di toko? Ketika banyak dari kita mengalami rasa sakit yang hebat, kita tidak bisa mengatasinya. Kita merasa harus membuangnya. Dan kita malah melakukannya dengan menyakiti orang lain. Kita mungkin bisa menjadi orang paling sabar di dunia, yang dapat menyimpan segalanya dalam hati. Tetapi, jika menyangkut rasa sakit, kita memberikannya kepada orang lain dengan cuma-cuma. Saya tidak menginginkan perasaan ini, jadi saya memberikannya kepadamu. Itulah kita. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh berbagi rasa sakit kita dengan teman atau konselor yang kita percaya. Ada sesuatu tentang rasa sakit yang perlu kita atasi. Semua rasa sakit yang terus menumpuk, yang tidak pernah kita olah dengan dewasa, pasti mengarah pada bencana. Terorisme, penembakan massal, pelecehan anak, perang, semua kejahatan ini berasal dari kehancuran yang kemudian mengarah pada lingkaran setan dari rasa sakit yang tak terputus. Satu-satunya cara menghentikan siklus tersebut adalah dengan memutusnya. Ini terasa seperti tugas yang mustahil, tetapi itu dapat dilakukan melalui tindakan belas kasih, doa, konseling, cinta, persahabatan, dan dengan membuat keputusan, benar-benar memutuskan bahwa ini harus diakhiri sekarang. Yesus, roti hidup, pecah di sini. Namun tidak ada mata ganti mata. Dia tidak akan membalas dendam. Sebaliknya, dia bertindak seperti spons, menyerap semua kekerasan dan kebencian. Pada gilirannya, dia akan mengubah semua energi negatif itu, semua limbah itu, menjadi sesuatu yang positif. Kasih Tuhan mungkin telah menjadi energi
untuk kebangkitan Yesus. Tetapi nyala api kebencian dari dosa manusia yang membuat mukjizat ini berkobar. Tuhan Yesus, ku biarkan duri-duri itu tumbuh dalam pelataran hatiku, supaya bila Kau datang, terdengar jerit kesakitanmu. Tapi Kau datang tanpa alas kaki, derap langkahmu lemah, lemah, lemah. Tak terdengar olehku suaramu. Aku menjerit. Tiba-tiba Kau datang di hadapanku. Tuhanku, Kau datang tanpa aku mau, dan sudah berdarah telapak kakimu, tertusuk-tusuk duri-duriku. Tuhanku, mengapa Kau masuk ke pelataranku? Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Pemberhentian ketujuh. Yesus memanggul salib. Tanggapan Yesus, Dia bertahan. Bahkan setelah semua pelecehan yang diderita Yesus, Dia tidak menyerah. Meskipun Dia akan berjuang dan menjadi semakin lemah melewati jalan-jalan di Yerusalem, ada kekuatan yang membuat Dia terus memikul salibnya. Sakit fisik mudah dimengerti. Itu muncul jika seseorang menyerang kita, jika kita jatuh dan melukai diri kita sendiri. Namun, sakit mental, emosional, psikologis, dan spiritual muncul setiap kali kita menantang kehendak Tuhan. Ini bisa sangat rumit. Kita bukan robot. Kita mengalami ketakutan, kesedihan, keraguan, dan penyesalan setiap kali situasi di sekitar kita berubah menjadi lebih buruk. Semua baik-baik saja saat ada makanan di atas meja. Tetapi tidak begitu halnya saat lemari makanan kosong. Hidup itu menyenangkan jika pekerjaannya aman, tetapi tidak begitu bagus ketika perusahaan mengalami kebangkrutan yang dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan. Kita tidak ingin kondisi yang tidak pasti ini. Kita ingin segalanya baik-baik saja. Pada pemberhentian di jalan salib, kapan pertama kali kita melihat Yesus mulai menderita? Di Taman Getsemani? Mengapa? Karena Dia mengantisipasi peristiwa yang akan terjadi ketika Dia menantang kehendak Bapa. Walaupun sebentar, Dia ingin mencoba menghindari masa depan jika Dia bisa. Tetapi Dia segera menyadari bahwa bukan kehendak-Nya yang penting, tetapi kehendak Bapa. Tuhan tidak pernah berkata bahwa kita tidak akan mengalami rasa sakit atau pelecehan atau penderitaan. Semua santo santa menderita, tetapi kita menghormati mereka karena melalui penderitaan mereka mendapatkan kekuatan dalam iman dengan berserah diri kepada
penyelenggaraan ilahi. Ini bisa sangat sulit dilakukan dan sulit diterima, terutama jika menyangkut penyakit, kehilangan orang yang dicintai, atau konsekuensi dari tindakan orang lain. Ada saat-saat kita tergoda untuk menyerah. Ketika suara di dalam kepala kita berkata, "Ini tidak adil. Kamu tidak bisa melakukannya. Tidak ada alasan untuk terus berjuang." Menyerahlah. Namun kita dianugerahi jalan menuju pada kekuatan ilahi ini. Apapun yang kita alami mungkin tidak adil. Tidak jalan mundur, kembali pada masa lalu. Dan sementara kita diminta untuk berserah pada kehendak Tuhan. Tidak ada sungguh-sungguh penyerahan di dunia ini, kecuali penyerahan pada akhir hidup kita. Itu tidak berarti kita tidak dapat beristirahat, mengatur napas, atau bahkan melepaskan diri dari beban kita dari waktu ke waktu. Tetapi seperti yang ditulis Thomas Merton, semakin kamu berusaha menghindari penderitaan, semakin kamu menderita, karena hal-hal yang sepele dan tidak penting mulai menyiksamu. Sebanding dengan ketakutanmu untuk disakiti, orang yang paling banyak menghindari penderitaan pada akhirnya adalah orang yang paling menderita. Suatu saat, seorang gadis remaja dengan kaki cacat berkompetisi dalam lomba lari. Saat dia meninggalkan garis start, dia tersandung dan jatuh ke tanah. Penonton meringis, tapi dia tidak berhenti. Dia mengangkat dirinya dan lari. Kemudian dengan cepat jatuh, bangun, berlari lagi, dan jatuh lagi. Tetapi sesuatu terjadi setahun yang lalu. Dia entah bagaimana menemukan fokus di dalam dirinya yang mungkin tidak ada di awal lomba. Dia tidak jatuh lagi, dan meskipun dia yang terakhir, dan meskipun pastinya sangat menyakitkan bagi orang tuanya untuk melihat gadis muda mereka jatuh berkali-kali, dan dia memiliki senyum besar di wajahnya ketika dia melewati garis finish. Ketika kita bermeditasi dan berdoa di pemberhentian ini, ketika kita bermeditasi dan berdoa di pemberhentian ini, mohonlah kepada Tuhan untuk membantu kita menerima kehendak-Nya dan mengingatkan kita bahwa kita telah diberi kemampuan untuk menghadapi tantangan apapun, untuk menghadapi ketakutan kita, untuk bangkit dan berjalan. Ya Tuhan Yesus, aku mohon kepadamu, anugerahilah aku kesabaran, tatkala terjerumus dalam kesulitan, kerendahan hati, tatkala menikmati kegembiraan, ketabahan, tatkala menghadapi percobaan, kemenangan, tatkala harus melawan musuh yang hendak menghancurkan batinku. Kayu salib ia panggung, mari
salib kita di dunia. Pemberhentian ke-8. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Tanggapan Yesus, Dia memperbolehkan orang lain membantu. Terkadang masalah kita menjadi terlalu berat untuk ditangani. Bahkan bagi Yesus, meskipun Dia adalah Tuhan, tubuhnya tetap rentan terhadap rasa sakit, terbakar sinar matahari, dehidrasi, dan kelelahan. Sama seperti manusia lainnya, Dia membutuhkan waktu untuk tidur, menyendiri, dan istirahat. Di pemberhentian ini, Yesus berada dalam situasi yang paling ekstrim. Dengan tubuhnya yang babak belur dan terbuka, Dia membutuhkan bantuan untuk memikul bebannya. Juga, kita perlu ingat bahwa dalam hidup ini, kita tidak selalu bisa berjuang sendiri. Kita membutuhkan rekan, penolong, dan juga dukungan dari orang lain. Terimalah saat beban menjadi terlalu berat untuk ditanggung, dan izinkan orang lain membantumu. Terkadang, dengan menawarkan bantuan, orang lain memiliki kesempatan untuk membangun hidup mereka sendiri. Kita tidak tahu banyak tentang Simon dari Kirene, dan dia kebanyakan diingat sebagai karakter dalam film dan karya fiksi yang didasarkan kisah sengsara. Apakah seorang relawan yang sungguh-sungguh bersedia membantu atau terpaksa? Apakah tindakannya itu adalah belas kasihan? Atau apakah dia takut pada tentara Romawi yang memerintahkannya? Menurutmu, apa yang terjadi padanya setelah dia mendengar berita tentang kebangkitan Yesus? Apakah itu mengubah hidupnya? Nama Simon berasal dari frasa Ibrani yang berarti dia telah mendengar. Apa yang didengar Simon? Panggilan. Panggilan bagi kita semua untuk membantu mengurangi beban orang lain. Gerakan Sirenian yang populer di Inggris adalah sekelompok sukarelawan yang berupaya meringankan penderitaan orang di sekitar mereka, membantu para tunawisma dan mereka yang kehilangan haknya. Orang-orang ini mengulurkan tangan membantu karena mereka, sebagai nama mereka yang diambil dari Simon Kirene, telah mendengar panggilan mereka yang membutuhkan. Apakah kita mendengar panggilan itu? Disinilah aku, Tuhan Yesus, terengah-engah kehabisan nafas. Habis tuntas daya perlawananku. Aku menyerah dan berkata, ya. Meski dengan rasa hampir tak rela. Ketika aku berdiri gemetar laksana pecundang, di hanya kau pandang aku dengan penuh cinta. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Pemberhentian ke-9. Yesus berjumpa dengan wanita-wanita Yerusalem. Tanggapan Yesus, Dia memikirkan orang lain. Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Bahkan di tengah kesakitan dan penderitaannya sendiri. Sejak awal,
Dia berpusat pada Tuhan, berpusat pada orang lain. Dia adalah perwujudan dari aturan emas yang meminta agar kita mencintai Tuhan dan mencintai sesama seperti diri kita sendiri. Di pemberhentian ke-9, ketika Yesus bertemu dengan para wanita di Yerusalem, Dia memiliki kesempatan untuk memberitahu mereka betapa Dia telah diperlakukan tidak adil, bahwa seorang teman mengkhianatinya, dan bahwa tuduhan terhadapnya tidak tepat. Jika Dia memilih, Dia dapat menolong orang-orang di sekitarnya untuk memberontak melawan Romawi. Tentu saja, Yesus tidak melakukan semuanya itu. Sebaliknya, Dia mengalihkan perhatiannya kepada orang lain dan berkata, "Jangan menangisi aku, tangisilah dirimu sendiri." Ini adalah kata-kata yang penuh makna, seolah-olah terdengar seperti kata-kata yang ingin membalas dendam. Tapi bukan itu yang Yesus lakukan. Yesus adalah anak Allah, anak seorang tukang kayu. Ia seorang rabi, seorang guru, dan Dia juga seorang nabi. Dalam peristiwa ini, kita melihat bahwa Yesus menggunakan penglihatan kenabiannya untuk memperingatkan orang lain tentang apa yang akan terjadi bila kita menjalani hidup kita dengan membayangkan kehadiran Tuhan. Tuhan selalu bersama kita. Kebanyakan orang tidak dapat melihat Tuhan di depan mata mereka. Yesus sepertinya berkata di sini, "Beginilah cara masyarakat memperlakukan Tuhan, dengan ejekan dan pelecehan. Tindakan tersebut akan berdampak." Ini bukan ancaman, ini kenyataan. Jika kita melempar bola bowling keluar jendela, bola itu akan jatuh ke bawah. Gravitasi adalah hukum ruang dan waktu kita. Jika kita ingin melanggar hukum itu, kita harus menanggung akibatnya. Hal yang sama juga berlaku dalam hal surgawi. Apakah kita hidup seolah-olah Tuhan tidak hadir di sini dan saat ini? Apakah kita bertindak seolah-olah Tuhan tidak penting? Jika kita menolak Tuhan, maka akan ada akibatnya. Ini bukan ancaman. Ini adalah sebab dan akibat yang sederhana. Apa yang kau buat, ya Tuhan Yesus? Kau mencintaiku lagi dan lagi. Kau mencintaiku. Kau menanti aku, memperhitungkan aku. Berilah aku kekuatan dan hati untuk memaafkan diriku sendiri, menjadi lepas, bebas, dan berani memandang ke depan. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tanganmu ulurkanlah. Pemberhentian ke-10.
Yesus disalibkan. Tanggapan Yesus, Dia merasa sakit. Seberapa sering kita beralih pada obat atau coklat saat kita merasa sakit atau cemas? Mungkin di penghujung hari yang melelahkan, kita suka mager di depan TV atau menikmati beberapa cake hanya sebagai cara untuk menghilangkan tekanan dan melepaskan ketegangan. Contoh-contoh itu terkesan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemandangan yang akan kita saksikan di pemberhentian 10 ini. Namun pada dasarnya, dalam mengambil tindakan kecil ini, kita mencoba meredakan rasa sakit atau mengisi kekosongan. Kita stres, lalu kemudian kita alihkan dengan makan, minum, atau merokok. Hal-hal itu seharusnya mengurangi tekanan. Tetapi pada kenyataannya, semua terjadi untuk sementara. Begitu efeknya habis, kita masih berjalan dengan masalah kita, depresi kita, kesedihan kita, dan masalah kita sendiri. Rasa sakit. Ada alasan teologis mengapa Yesus menolak minum anggur di sini. Tetapi jika kita melihat ini secara objektif, kita melihat bahwa Yesus tidak ingin mematikan rasa sakitnya. Dia sepenuhnya menerima situasi yang dia alami. Dia tidak mencoba melarikan diri di awal, dan dia juga tidak akan melarikan diri sekarang. Dengan meminum anggur yang dicampur dengan mur, yang memiliki kualitas narkotika untuk menghilangkan rasa sakit itu. Beberapa orang mungkin menyebut ini masokis. Tetapi mungkin itu hanya karena kita telah menjadi masyarakat yang suka menyelesaikan masalah secara instan daripada membiarkan diri kita sendiri merasakan ketidaknyamanan kita sepenuhnya. Bukan berarti kita tidak boleh bermalas-malasan sesekali. Tetapi adakah kita sadari, sebenarnya rasa sakit itu perlu kita rasakan untuk membantu kita bertumbuh dalam karakter. Pengalaman ketidaknyamanan, kehampaan, dan kesedihan terkadang bisa menjadi tempat di mana Tuhan paling nyata hadir. Tuhan, sungguhkah Engkau telah meninggalkan aku? Atau akulah yang sama sekali tak mengenalmu lagi? Memang, bukan Engkau yang diam, tapi akulah yang tidak siap untuk selalu mendengar suaramu. Berilah aku rahmat untuk kembali kepadamu, justru dalam keadaanku yang berat ini. Dari salib kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Pemberhentian ke-11. Yesus menjanjikan kerajaan Allah kepada penjahat yang tersalib di sebelah kanannya.
Tanggapan Yesus, Dia mengampuni. Daging koyak karena cambuk, duri menembus kulit, paku menembus melalui tangan dan kaki, disertai paparan sinar matahari. Tubuh tergantung seperti daging yang membusuk. Di tengah semua penderitaan fisik dan psikologis ini, bagaimana reaksi Yesus? Godaan untuk mengutuk semua orang di sekitarnya, untuk melepaskan rasa sakitnya dengan mengancam para tentara atau memalukan para pengikut yang meninggalkannya, pasti nyata. Akan mudah untuk mengutuk dan menghakimi, tetapi sebaliknya, Yesus menawarkan belas kasihan. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kebangkitan Yesus adalah peristiwa ilahi yang mengubah sejarah. Segala sesuatunya tidak pernah sama setelah Yesus bangkit kepada kehidupan baru. Meskipun dalam seluruh kisah dalam Alkitab, melihat Yesus menawarkan pengampunan setelah pencobaan dan kesengsaraan yang telah Dia lalui adalah peristiwa yang menghancurkan gagasan Perjanjian Lama tentang mata ganti mata. Tindakan pengampunan ini, tindakan ulas asih selama masa perjuangan terakhir, menggerakkan standar baru untuk apa artinya menjadi manusia sejati. Kita bukan lagi ciptaan cacat yang hidup untuk membalas dendam pada orang yang salah pada kita. Tidak. Tindakan Yesus mengatakan ada cita-cita baru yang didasarkan pada cinta dan bukan kekerasan. Tetapi bahkan setelah pengorbanan Yesus dan bahkan setelah bangkitannya, dosa, rasa sakit, keputusasaan, dan kebingungan tetap ada di dunia. Mengapa? Bukankah seharusnya mereka diberantas dengan tindakan Yesus ini? Seperti yang ditulis Thomas Merton, Tuhan telah meninggalkan dosa di dunia agar ada pengampunan. Tidak hanya pengampunan rahasia yang dengannya Dia sendiri membersihkan jiwa kita, tetapi pengampunan nyata yang dengannya kita memiliki belas kasihan satu sama lain dan memberikan kesaksian hidup bahwa Dia hidup di dalam hati kita sendiri. Mungkin inilah sebabnya mengapa banyak dari kita merasa sangat emosional ketika kita bertemu Yesus di kayu salib. Ia menggugah kerinduan dalam jiwa kita adalah belas kasihan dan pengampunan Tuhan berdetak di dalam nadi kita. Tuhan Yesus, Kau selalu memandangku. Darimu sendiri, Kau mulai semuanya. Padamu sendiri, Kau kembalikan semuanya. Kau telah mencintaiku dengan cinta yang tiada kunjung habis sejak semula, dan kini menyala dalam lubuk hidupku. Cintamu yang bebas, tiada batas. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Pemberhentian ke-12. Yesus bersabda kepada ibu dan murid yang dikasihinya,
Tanggapan Yesus, Dia mengawasi keluarganya. Seorang putra menderita di depan ibunya. Seorang pria sekarat di depan mata temannya. Meskipun fokus utama pada perhentian ini adalah pada Yesus, kita dapat beralih sejenak kepada Maria dan Maria Magdalena. Di sini, dua wanita terpenting dalam hidup Yesus berada di kaki salib, berjaga-jaga. Bersama mereka adalah murid terkasih yang menurut tradisi adalah Yohanes. Mereka adalah satu-satunya 3 rekan Yesus yang tersisa. Semua yang lain telah melarikan diri. 3 orang suci ini menjaga pria yang mereka cintai. Ini adalah saat-saat terakhir Yesus. Tugasnya hampir selesai. Tetapi Yesus perlu mengikat relasi di bumi ini, sehingga relasi itu kelak abadi di surga. Yesus memusatkan perhatiannya pada keluarga, pada relasi. Sekali lagi, Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi tentang merawat kerabat keluarganya. Di Palestina abad pertama dan dalam banyak budaya bahkan saat ini, seorang anak laki-laki harus menjaga ibunya setelah ayahnya meninggal. Kita tidak tahu berapa lama ayah Yesus, Yusuf, telah meninggal. Tetapi kita dapat membayangkan bahwa Yesus memenuhi kebutuhan Maria setelah ayahnya meninggal. Karena setiap napas yang tersisa menuntunnya mendekati kematian. Yesus tahu ibunya akan rentan. Yesus ingin melindungi ibunya dan mempersatukannya dengan salah satu sahabatnya, sehingga Yohanes dan Maria bisa menjadi keluarga baru di bumi. Yesus bahkan dalam sakratul maut menjalankan perintah keempat, menghormati ibunya Maria dan ayahnya, juga bapaknya. Tindakan Yesus ini mengungkapkan komitmennya yang dalam kepada orang lain. Tindakan belas kasihan terakhirnya ditujukan kepada ibunya, untuk melindunginya, untuk merawatnya, untuk menafkahi ibunya selama dia tidak ada. Jika ini adalah kehendak Yesus, maka kewajiban kita tidak hanya untuk menawarkan kasih cinta ini kepada keluarga kita, tetapi juga untuk menjunjung tinggi Bunda Maria dalam hidup kita juga. Aku melihat dalam hatimu air mengalir. Cucilah aku dengan airmu, agar hatiku kau bersihkan dari dosa-dosaku. Aku melihat dari hatimu darah mengalir. Basuhlah aku dengan darahmu, agar hatiku kau pulihkan dari kelemahannya. Hati kudus Yesus, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, kau teladan hidup
Pemberhentian ke-13. Yesus wafat di kayu salib. Tanggapan Yesus, Dia menangis. Sejauh ini, di sepanjang pemberhentian jalan salib, Yesus telah bertindak seperti pahlawan super, pria tangguh yang pendiam. Tetapi ketika kita sampai pada pemberhentian ini, rasa sakit dan kesedihan telah menjadi terlalu berat untuk ditanggung Yesus. Dia berteriak kepada Tuhan. Selama ratusan tahun, para teolog memperdebatkan apakah dalam mengucapkan kata-kata ini, Yesus benar-benar merasa ditinggalkan oleh Bapa, atau menggunakan Mazmur 22 sebagai bentuk doa dan pernyataan pengharapan. Tetapi yang benar-benar kita ketahui adalah bahwa gelombang emosi terakhir di dalam Yesus memuncak. Mengekspresikan perasaan bisa jadi sulit, terutama jika kita menderita rasa sakit yang hebat. Namun, dalam perjalanan ke kayu salib ini, kita melihat bahwa Yesus telah menanggung penderitaan yang luar biasa. Bukan hanya rasa sakit fisik dan pikiran, tetapi juga rasa sakit yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Beban dari semua dosa kita, penderitaan menerima semua kerapuhan, kebohongan kolektif, pembunuhan, pengkhianatan, dan penipuan yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Kesepian dan kebobrokan terlalu berat untuk ditanggung bahkan oleh Tuhan, dan kita mendengar Yesus berseru dan menyerahkan hidupnya. Janganlah mengubur rasa sakit. Merataplah, berteriaklah. Itu akan menuntun kehidupan baru. Salib itu telah kokoh berdiri. Pada salib terpancar keinginan dan kekuatan yang memenuhi hati kudusmu. Dalam hatimu tersimpan cintamu. Pada hatimu tersimpan cintamu. Pada hatimu tersimpan saripati kehidupan abadi. Pada hatimu terletak pula rahasia setelah aku mati. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Pemberhentian ke-14. Yesus dimakamkan.
Tanggapan Yesus, Dia mengasihi. Yesus telah wafat. Dia telah melakukan tindakan cinta yang luar biasa. Dia telah menyerahkan hidupnya untuk teman-temannya. Tubuhnya hancur dan tidak bernyawa. Dia ditempatkan di makam yang tidak bertanda. Semua orang pada saat itu percaya bahwa semuanya telah berakhir. Tetapi kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Coba tempatkan dirimu dalam pola pikir Maria, ibunya, atau Maria Magdalena, atau Yusuf dari Arimatea, atau Petrus, atau salah satu rasul. Yesus sudah wafat. Dia tidak akan kembali. Misinya sudah selesai. Dia telah gagal. Tanpa diketahui oleh teman-teman terdekatnya, Yesus mengerjakan mujizat secara rahasia. Sama seperti Dia mengerjakan mujizat dalam hidup kita sepanjang waktu tanpa kita sadari. Semua ini untuk mengatakan bahwa bahkan di saat-saat tergelap, bahkan ketika tampaknya tidak ada harapan, ada sesuatu yang bergerak di balik batu makam. Sesuatu yang transformatif. Sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Tuhan, kita juga memiliki kekuatan ilahi untuk melakukan mujizat. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi dari kekuatan Tuhan yang mengalir melalui kita. Banyak dari kita tidak percaya pada mujizat, apalagi percaya bahwa kita bisa melakukannya. Tetapi itu karena banyak dari kita tidak mencoba. Bagaimana kita bisa mencobanya? Dengan terus melakukan kehendak Tuhan, mengikuti Yesus setiap hari melalui keberhasilan dan kegagalan yang kita alami. Dengan tidak menyerah dan dengan berdoa kepada Tuhan untuk mendekatkan kita kepadanya. Semakin dekat kita bertumbuh dalam Tuhan, semakin kita memancarkan cinta dan damai-Nya. Dan di saat itulah mujizat terjadi. Bila semua saat itu tiba ya Tuhan, bila saatku tiba, perkenankanlah aku mengerti. Sejauh cukup imanku untuk memahami, adalah Engkau sendiri yang berada dalam penderitaan itu. Adalah Engkau sendiri yang masuk menusuk sampai pada batas yang paling akhir dari kedirianku. Adalah Engkau sendiri yang menarik aku masuk ke dalam dirimu. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian.